Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin. Untuk hari ini saya kembali untuk membaca dan membahas salah satu bacaan saya, yaitu Buletin Dakwah Kafah edisi 453. Buletin ini terbit 24 Juli 2026 kemarin. Untuk hari ini temanya tentang pendidikan berkualitas melahirkan peradaban emas. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia dilaporkan masuk kategori negara dengan anggaran sektor pendidikan terendah di kisaran 1,9% dari PDB. Data ini merupakan kompilasi dari UNESCO, Institute for Statistics, World Bank, Factbook, serta infografik se-Asia States. Sementara itu, anggaran perpustakaan nasional justru diturunkan separuhnya, dari Rp 721 miliar pada 2025 menjadi Rp 377,9 miliar pada 2026. Pemangkasan anggaran buku berdampak pada pengurangan distribusi buku untuk warga, terutama ke kawasan 3T. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi buletin ini saya tetap kemudian angkat sebagai tema atau saya buat sebagai video ya, karena saya tentu tidak mau ketinggalan untuk membahas tentang pendidikan berkualitas melahirkan peradaban emas, meskipun ini sudah bukan lagi tanggal terbitnya atau bulan terbitnya. Tapi tak masalah, insya Allah apa yang disampaikan dalam buletin ini kembali selalu mengingatkan kita bahwa pendidikan berkualitas itu benar-benar kita butuhkan dalam kehidupan kita, sehingga kemudian seharusnya dan sewajarnya penguasa dalam hal ini kemudian memperhatikan, bukan justru malah seperti misalnya memangkas anggaran buku, kemudian anggaran sektor pendidikannya malah dijadikan rendah begitu. Nah, ini jadi karena saya sebagai seorang warga negara juga begitu ya, tentu pendidikan masih begitu sangat saya butuhkan. Terlebih lagi bagi generasi yang hari ini baru mulai untuk kemudian menempuh pendidikannya. Sejak dari adik-adik yang baru masuk TK sampai kemudian adik-adik yang baru masuk perguruan tinggi. Jadi kalau kemudian buku bacaan yang ada di perpustakaan baik kemudian kampus maupun nasional, juga kemudian di daerah 3T tadi di sini, malah kemudian tidak terdistribusikan akibat adanya pemangkasan anggaran buku, itu sama seperti ya tadi, penguasa kemudian tidak memperhatikan pendidikan yang dimaksud begitu. Karena pendidikan berkualitas itu memang tidak bisa terpisahkan dari buku-buku bacaan yang bisa diakses, dibaca, dan diambil kemudian pelajaran di dalamnya oleh generasi mendatang, teman-teman. Kecilnya anggaran menjadi tamparan rencana Autacita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Padahal pendidikan adalah investasi masa depan suatu bangsa untuk kemajuan. Ironi pendidikan dan nasib guru. Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp 757,8 triliun, akan tetapi sebagian diantaranya dialokasikan untuk berbagai program lintas sektor, termasuk program makan bergizi gratis. Nah, ini sebenarnya kalau kemudian MBG ini bisa lebih memberikan daya kualitas begitu ya pada pendidikan, ya tidak masalah begitu. Tetapi begitu mudah untuk kita cerna bahwa makan bergizi gratis itu masih bisa diakali begitu ya.
masih bisa diselesaikan dengan cara tidak memotong atau menghilangkan dana yang seharusnya kemudian diperuntukkan jelas-jelas untuk pendidikan, teman-teman. Ini sudah berkali-kali kemudian disampaikan bahwa makan bergizi gratis ini seharusnya menjadi kewajiban orang tua di rumah masing-masing. Jadi tidak sepantasnya hal seperti ini malah menjadi alasan untuk memotong dana pendidikan yang jelas-jelas untuk kemudian memberikan kualitas yang baik, bahkan terbaik begitu. Kita lihat di negeri-negeri lain begitu, tidak terkecuali juga kemudian negeri-negeri kufur ya. Mereka begitu memperhatikan bidang pendidikan ini begitu. Bukan berarti mereka tidak memperhatikan masalah apa yang dikonsumsi begitu. Tetapi satu dan lain halnya itu memang pertama tidak bisa kemudian dipandang sepele, tetapi satu dan lain halnya itu masih bisa diakali bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Padahal investasi di bidang pendidikan yang memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas pembelajaran umumnya mencakup peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, penyediaan bahan ajar, penguatan literasi, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya punya beberapa santri di sini ya, yang mereka daya bacanya itu sangat lemah sekali, begitu. Jadi karena di sini kemudian saya memerintahkan supaya mereka juga membaca apa yang terkandung di dalam terjemahan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi jangankan kemudian mereka bisa memahami daripada ayat-ayat tersebut, makna-maknanya begitu, sekedar membacanya saja itu begitu berat sekali rasanya. Berat itu maknanya seperti anak yang mengeja begitu, seperti anak kelas 1 SD bahkan mungkin anak TK yang mengeja bacaannya begitu. Dan itu sudah kelas 3 SMA begitu. Itu tentu suatu hal yang memilukan dan tampaknya itu menjadi bukti di mana kemudian pendidikan memang begitu sangat memilukan hari ini di sekolah-sekolah. Jadi seperti penguatan literasi ya, lalu kemudian penyediaan bahan ajar, sarana prasarana pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan sesungguhnya begitu. Adapun kemudian masalah makan bergizi gratis itu ya sudah berapa kali diulang, itu bisa diakali dengan serahkan kepada orang tuanya per hari itu misalnya 15.000, orang tua bakal bisa menyediakan makanan bergizi dengan sendirinya begitu. Nah ini. Adapun kemudian masalah literasi ya, orang tua juga kemudian sejak dahulu memang tidak menempuh pendidikan hingga jenjang tinggi begitu. Hanya sampai SMA atau kemudian hanya sampai SD. Ya bagaimana mungkin mereka bisa memberikan peningkatan kualitas literasi kepada anak-anaknya. Mereka sendiri secara pribadi sesungguhnya membutuhkan bantuan begitu. Nah, adapun kemudian makan bergizi gratis itu, kita percaya betul bagaimana kemudian para orang tua sangat memperhatikan itu, apalagi kemudian didukung misalnya oleh penguasa dengan menyerahkan sejumlah uang untuk mengelola sendiri di rumah masing-masing. Sejumlah persoalan mendasar pendidikan Indonesia masih memerlukan perhatian serius. Berbagai survei menunjukkan bahwa sebagian besar guru honorer masih menerima penghasilan yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. Hal ini berpotensi memengaruhi kesejahteraan dan motivasi profesional mereka. Pemerintah juga masih menghadapi tantangan besar, diantaranya memperbaiki 980.000 sekolah yang mengalami kerusakan sedang maupun berat. Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan akses infrastruktur menuju sekolah, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Masih banyak peserta didik dan guru yang harus menempuh perjalanan dengan menyeberangi jembatan rusak, jalan yang sulit dilalui, bahkan medan yang membahayakan untuk mencapai sekolah. Nah ini apa yang kita dengar dari bacaan ini bukan sesuatu yang
dongeng begitu. Tetapi kenyataan masih banyak di wilayah-wilayah Indonesia itu yang seperti itu keadaannya begitu. Nah, kalau itu kemudian yang diperhatikan, tentu saja pendidikan itu tentu akan menjadi berkualitas, teman-teman. Pendidikan berkualitas dalam sistem Islam. Islam memandang pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia dan peradaban. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait perintah untuk membaca. Lihat Quran surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Nah, jadi kalau kita sesuaikan dengan kemudian pendidikan berkualitas dalam sistem Islam, maka yang pertama-tama sekali tentu diperintahkan Allah itu bukan kemudian makan, bukan masalah makanan, tetapi membaca. Nah, ini tentu sangat besar sekali makna yang bisa kita ambil dari sini. Dengan kemampuan seseorang bisa membaca, dari situlah dia bisa makan. Seseorang yang sejak awal kemudian dia diajari masalah makan, tentu belum tentu itu bisa membuat dia pandai membaca begitu. Karena toh cuman tinggal makan saja kan begitu ya. Karena itu Islam sangat menghargai ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, apakah yang orang-orang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Apakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan?" Terjemahan Quran surat Az-Zumar ayat 9. Lalu dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kalian beberapa derajat. Allah Maha tahu atas apa saja yang kalian lakukan. Nah, ini. Jadi beberapa ayat ini yang sudah saya bacakan, semuanya kemudian memberikan pengetahuan kepada kita bahwa MBG itu ya, itu tidak akan menaikkan derajat orang begitu. Sementara dengan adanya ilmu pengetahuan, itulah yang bisa memberikan derajat, menaikkan derajat seseorang dari yang tadinya rendah begitu menjadi tinggi, teman-teman. Nah, jadi inilah kemudian suatu hal yang mestinya diperhatikan oleh penguasa secara serius dan secara kritis begitu. Bukan kemudian malah menciptakan inovasi-inovasi yang itu justru malah menciptakan perdebatan dan pertanyaan. Ini benar-benar mampu memimpin atau tidak begitu. Islam bahkan mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama Islam?" Terjemahan Quran surah At-Taubah ayat 122. Nah, potongan ayat ini sebenarnya potongan yang sedang berbicara, ayat yang sedang berbicara masalah jihad, teman-teman. Tetapi di ujung dari ayat ini kemudian dikatakan oleh Allah, sebenarnya ayatnya ini panjang begitu ya, tetapi kemudian ini di ujung dari ayatnya diambil lalu diterahkan di sini begitu. Sebelumnya sebenarnya ayat ini sedang berbicara masalah jihad. Tetapi dalam aktivitas jihad saja begitu ya. Dalam kemudian pelaksanaan jihad saja begitu ya. Lalu kemudian Allah begitu memperhatikan pendidikan begitu. Maksudnya ya sebagian saja yang pergi berjihad, sebagian yang lain itu bisa tinggal untuk memperdalam ilmu pengetahuan begitu. Apalagi seharusnya di era atau di keadaan yang begitu lapang hari ini, yang semestinya pendidikan itu lebih diperhitungkan ketimbang kemudian makan bergizi gratis misalnya. Ini di masa-masa di mana seharusnya orang pergi melaksanakan jihad, di masa yang sama juga kemudian Allah menanyakan kepada kita agar kemudian kita memikirkan kembali, maksudnya untuk apakah semua laki-laki itu baik yang tua maupun yang muda pergi berjihad semuanya, atau sebagiannya tinggal begitu untuk menempuh pendidikan, untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Ini bukan cukup
ayat ini luar biasa kemudian menekankan kepada kita bahwasanya pendidikan itu tidak bisa ditinggalkan atau dipandang sepele atau kemudian dikurang-kurangi kemudian aktivitas kebutuhannya begitu. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau sudah kewajiban, tetapi kemudian apa yang kita sebut sebagai kemudahan begitu, atau yang memudahkan supaya seseorang itu bisa memenuhi kewajibannya yaitu menuntut ilmu, itu harusnya mestinya kemudian diperhatikan sebaik mungkin, bukan justru malah dipotong anggarannya, malah dialihkan anggarannya kepada yang lain dan sebagainya. Dalam sejarah peradaban Islam, nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan negara yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sepanjang era kekhilafahan Islam, para khalifah membangun masjid, madrasah atau lembaga pendidikan, perpustakaan, rumah sakit pendidikan, serta pusat-pusat penerjemahan dan penelitian yang menjadi rujukan dunia. Sejarawan seperti George Makdisi tahun 1981 dan Jonathan Lyons tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dunia Islam pada abad pertengahan era kekhilafahan Islam memainkan peran penting dalam pelestarian, pengembangan dan transmisi ilmu pengetahuan yang kemudian turut mempengaruhi kebangkitan intelektual Eropa. Kemudian selanjutnya peradaban Islam, peradaban emas. Jika buku dianggap sebagai salah satu warisan sebuah peradaban yang gilang gemilang, maka peradaban Islam menjadi peradaban garda depan yang ditopang oleh buku. Para khalifah Islam pada masa lalu memahami benar hal ini. Pada abad ke-10 misalnya, di Andalusia saja terdapat 20 perpustakaan umum. 20 perpustakaan umum. Yang terkenal diantaranya adalah Perpustakaan Umum Cordova, yang saat itu memiliki tidak kurang dari 4.000 judul buku. Ini termasuk jumlah yang luar biasa untuk ukuran zaman itu. Kita hari ini juga sebenarnya sudah begitu banyak perpustakaan ya, mulai dari perpustakaan nasional, kemudian perpustakaan di kabupaten masing-masing begitu, perpustakaan umum di kabupaten masing-masing, bahkan sampai di desa-desa pun juga sudah ada program perpustakaan. Tetapi kemudian anggarannya itu dipotong begitu. Jadi bagaimana mungkin kemudian bisa mengadakan buku-buku bacaan ya, baik buku-buku bacaan yang kemudian ada di negeri sendiri maupun dari negeri-negeri orang misalnya. Belum lagi kemudian tentang kemudian tempat-tempat untuk penerjemahan tadi. Kalau buku-buku dari luar itu kemudian didatangkan ya tentu saja membutuhkan pusat-pusat penerjemahan dan penelitian begitu. Makanya inilah menjadi alasan kemudian anggaran pendidikan itu tidak bisa main potong saja begitu ya. Padahal 4 abad setelahnya dalam catatan Katolik ensiklopedia perpustakaan gereja Canterbury saja yang terbilang paling lengkap pada abad ke-14 hanya memiliki 1.800 atau 1,8 judul buku. Jumlah itu belum seberapa. Apalagi jika dibandingkan dengan perpustakaan Darul Hikmah di Kairo yang terkenal itu, yang mengoleksi tidak kurang dari 2 juta judul buku. Masya Allah. Perpustakaan umum Tripoli di Syam yang pernah dibakar oleh pasukan salib Eropa bahkan mengoleksi lebih dari 3 juta judul buku. Di Andalusia pernah pula terdapat perpustakaan Al-Hakim yang menyimpan buku-bukunya di dalam 40 ruangan. Setiap ruangan berisi tidak kurang dari 18.000 judul buku, artinya perpustakaan tersebut menyimpan sekitar 720.000 judul buku. Pada masa kekhilafahan Islam yang cukup panjang, khususnya masa Khilafah Abbasiyah, perpustakaan-perpustakaan semacam itu tersebar luas di berbagai wilayah, antara lain Baghdad, Ram, Hurmuz, Rai atau Rages, Merv atau daerah Khurasan, Bulgho atau Bukhara, kota kelahiran Imam Bukhari, Ghazni dan sebagainya. Ghazni. Lebih dari itu, hal yang lazim saat itu di setiap masjid pasti terdapat perpustakaan yang terbuka untuk umum. Nah, ini. Jadi memang sudah selayaknya diperhatikan ya masalah pendidikan ini.
Kalau tidak, yang terjadi kemudian kebodohan di tengah-tengah umat dan ketertinggalan dalam hal literasi dan sebagainya. Menggambarkan hal ini, Bloom dan Blair menyatakan rata-rata tingkat kemampuan literasi, kemampuan melek huruf membaca dan menulis dunia Islam pada abad pertengahan lebih tinggi daripada Bizantium dan Eropa. Karya tulis ditemukan di setiap tempat dan dalam peradaban ini. Ini bisa dilihat di tulisannya Jonathan Bloom dan Sheila Blair, Islam, tahun 2002 dari Yale University Press, London. Dari perpustakaan-perpustakaan itulah penerjemahan buku-buku dimulai, yang dilanjutkan dengan pengkajian dan pengembangan atas isi buku-buku tersebut. Dari sini pula kelahiran para ilmuwan muslim dimulai. Mereka kemudian melahirkan karya-karya yang amat mengagumkan yang mereka sumbangkan demi kemajuan peradaban Islam saat itu. Ada Ibnu Sina, seorang pakar kedokteran. Ada Az-Zarqaili dan At-Tusi, ahli astronomi. Ada Al-Khawarizmi, ahli matematika sekaligus penemu satu cabang ilmu matematika, algoritma. Ada Al-Idrisi, pakar geografi. Ada Jabir bin Hayyan, masternya ilmu kimia. Ada Ibnu Al-Haytham, jagoannya ilmu alam. Kemudian ada Al-Kindi, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi. Tanpa kehadiran para ilmuwan dan cendekiawan muslim yang telah mewariskan peradaban yang sangat agung, kemajuan peradaban barat saat ini tidak mungkin terjadi. Secara jujur, hal ini diakui oleh salah seorang cendekiawan barat, Montgomery Watt, ketika ia menyatakan cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Ingat, semua capaian kemajuan di atas terjadi di era kekhilafahan Islam. Ingat pula, dukungan negara khilafah saat itu terhadap lembaga pendidikan, perpustakaan, guru dan ilmuwan merupakan faktor utama yang mendorong kelahiran peradaban Islam yang maju. Ini karena pendidikan dipandang sebagai salah satu tanggung jawab utama negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum atau maslahah ammah. Tujuan pendidikan dalam Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam pada setiap diri peserta didik. Karena itu, pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, kematangan karakter, serta kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Sebabnya, seorang muslim bukan hanya dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan, ia juga berkewajiban memberikan peringatan dan menyampaikan pengajaran Allah SWT berfirman. Karena itu, berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Al-Ghasyiyat ayat 21. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi pendidikan itu mesti diketahui tujuannya untuk apa. Nah, memang kalau kita lihat hari ini, tampaknya kemudian ya tidak diketahui atau tidak mau tahu tujuan pendidikan itu untuk apa. Atau kemudian sudah tahu tujuan pendidikan itu, sehingga kemudian hendak dihalangi begitu, hendak dihapuskan ya aktivitas-aktivitas tadi, memberi peringatan misalnya, dengan kemudian dunia pendidikan itu kemudian dipandang sepele, segala sesuatunya dipotong dan sebagainya begitu. Nah ini Rasulullah SAW juga bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Beliau pun bersabda, sampaikan dari aku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan pendidikan yang berkualitas lahirlah generasi polimet. Mereka mampu mengembangkan sains dan teknologi sekaligus berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan Islam benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat, membangun peradaban emas yang menginspirasi dunia serta menebarkan rahmat bagi alam semesta. Ini sesuai dengan tujuan pengutusan Rasulullah SAW, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Al-Anbiya ayat 107.
Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, siapapun yang menerima dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW akan memperoleh rahmat di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, penolakannya menyebabkan manusia kehilangan petunjuk yang menjadi sebab kemaslahatan. Nah, kalau kita baca ini ya, ini akan kemudian mengingatkan kepada para penguasa bahwa jangan coba-coba untuk menghalang-halangi atau kemudian mengurang-ngurangi apa yang disebut tadi kebutuhan dalam pendidikan teman-teman. Karena kalau itu terjadi, maka penolakannya menyebabkan manusia kehilangan petunjuk yang menjadi sebab keselamatan. Nah, itu. Jadi kalau kemudian terjadi misalnya pengurangan dana, dipotongnya kemudian biaya-biaya dan sebagainya, itu sama saja dengan melakukan penolakan begitu terhadap risalah Nabi SAW, yakni mengajarkan Islam tadi ya, kemudian menjelaskan, memberikan peringatan ya, menjelaskan apa yang seharusnya kemudian didengarkan oleh manusia, dan itu tidak terlepas dari pendidikan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa suatu bangsa yang mengabaikan petunjuknya akan mengalami kesempitan hidup, demikian sebagaimana firman-Nya. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Toha ayat 124. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi membaca itu, terutama sekali membaca Al-Quran dan mengetahui makna-maknanya, merupakan satu kewajiban yang luar biasa dari Allah, sehingga diancamnya siapa saja yang berpaling dari peringatanku. Ini artinya siapa saja yang tidak mempelajari Al-Quran, membacanya, dan tidak mengalokasikan waktu, dana dan sebagainya untuk kemudahan semua itu, begitu ya, maka sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit. Jadi penghidupan yang sempit ini dimaknai sejak dari kemudian banyaknya penolakan, banyaknya komentar, banyaknya kemudian ketidaksetujuan dan sebagainya oleh masyarakat. Nah, ini merupakan makna dari kehidupan yang sempit, penghidupan yang sempit, dan belum lagi kemudian penghidupan itu jika kemudian kita sangkut pautkan tentang keberkahan dan sebagainya. Khatimah. Islam mengarahkan pendidikan agar kaum muslim menjadi kekuatan adidaya yang memimpin dunia dengan lahirnya para ulama ahli di bidang thaqafah dan para ilmuwan ahli bidang sains dan teknologi. Untuk mewujudkan cita-cita ini, maka tidak ada jalan lain kecuali kaum muslim harus menerapkan Islam secara kafah dalam sistem pemerintahan Islam khilafah. Sebagaimana dulu, khilafahlah yang akan melanjutkan kehidupan Islam sekaligus membangkitkan kembali peradaban Islam yang akan memberikan kemaslahatan bagi dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sedikit lagi tambahannya tentang Gaza. Genosida masih berlanjut, muncul NATO Arab. Genosida terhadap rakyat Palestina masih terus berlangsung menurut Kementerian Kesehatan Gaza 14 Juli dalam 24 jam terakhir, dan 2 warga Palestina syahid dan 21 lainnya terluka. Sementara banyak korban masih tertimbun reruntuhan dan belum dapat dievakuasi. Sejak gencatan senjata 11 Oktober ternyata 1.110 orang syahid dan 3.599 terluka. Adapun sejak agresi dimulai pada 7 Oktober 2023, jumlah korban telah mencapai 73,233 orang syahid dan 173,707 orang terluka. Di tengah melemahnya posisi Amerika Serikat setelah gagal mengubah peta politik Timur Tengah melalui serangan terhadap Iran dan dukungannya kepada entitas Yahudi, kembali muncul gagasan pembentukan NATO Arab melalui aliansi yang disebut akan melibatkan Turki, Pakistan, Mesir, Arab Saudi. Washington berupaya memulihkan pengaruhnya serta mempertahankan dominasinya di kawasan ini bisa dicek di Al Jazeera 2 Juli 2026. Melalui aliansi ini, AS berupaya mempertahankan dominasinya atas kawasan, mencegah lepasnya pengaruh Barat, sekaligus menghambat kebangkitan politik umat Islam melalui proyek yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yakni tegaknya Khilafah Rasyidah kedua ala minhaj nubuwah.
Alih-alih memanfaatkan kondisi Amerika yang sedang terpuruk untuk memberikan pukulan terakhir kepada AS dan sekutunya serta mengakhiri kesombongan, kejahatan kemanusiaan dan penjarahannya terhadap kekayaan dunia, para penguasa Ruwaibidah di negeri-negeri Islam justru memilih menjalankan kehendak majikannya Amerika. Mereka bergegas membantu menyelamatkan AS dari kesulitannya. Wahai kaum muslim, sungguh masa kesombongan dan arogansi Amerika Serikat akan segera berakhir. Matahari kekuasaannya yang selama ini membakar dunia mulai meredup. Rumah yang mereka anggap kokoh dan dijadikan tempat berlindung oleh para penguasa pengkhianat itu terjadi tidak lebih kuat daripada rumah laba-laba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Sungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Al-Ankabut 41. Inilah saatnya kaum muslim bersatu untuk mengakhiri kesombongan negara imperialis ini dengan menegakkan al-khilafah minhaj nubuwah, sebuah kewajiban agung yang harus diperjuangkan bersama. Allahu Akbar. Hikmah: sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran ayat 190. Teman-teman, saya sudah di akhir dari bacaan saya. Terima kasih sampai menit ini masih menyaksikannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.